Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 36/36. Lu Zhou mengangkat tangan dan mengelus jenggotnya. Dia sudah terbiasa dengan gerakan itu, dan mentalitasnya sepertinya telah menjadi tua juga. Dia melihat ke kiri dan kanan, tapi dia masih tidak melihat Zhao Yue dan yang lainnya. Akibatnya, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Tidak hemat biaya menggunakan kartu pengalaman bentuk puncak untuk menangkap hanya satu murid. Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Ye Tianxin, suara Lu Zhou tenang dan terdengar seperti seorang guru memanggil muridnya. Aku telah mengajarimu teknik gelombang biru dan memberimu Amorous Hub dengan harapan kamu bisa melindungi dirimu di dunia kultivasi yang berbahaya ini, tidak membuatmu meninggalkan sekte dan mengkhianatiku. Petik 2. Ye Tianxin tertawa, suaranya sangat mendebarkan sehingga membuat rambut orang-orang yang mendengarnya berdiri di ujungnya. Namun, banyak pembudidaya senang mengetahui bahwa penjahat tua itu telah menghasilkan murid yang begitu berbahaya. Pak Tua, apakah menurutmu kau masih bisa memperlakukanku seperti dulu? Ye Tianxin berhenti saat dia merentangkan tangannya dan kemudian melanjutkan, kamu sudah tua dan bukan lagi Ji Tiandao yang sama yang bisa membuat dunia menjadi kacau. Tempat ini adalah kuburan yang telah saya rancang secara pribadi untuk Anda. Petik 2. Udara di sekitar hutan mulai bergerak. Penggarap dengan basis kultivasi yang dalam tampaknya menyadarinya, dan mereka dengan cepat mengirimkan indera surgawi mereka untuk menyelidiki perubahan tersebut. Tempat ini tidak sederhana. Sekarang, Yuaner tidak bisa mendengarkan lebih lama lagi. Beraninya kamu memarahi guru. Anda akan disambar petir. Sayang sekali celaannya tidak cukup kuat. Lu Zhou melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Yuaner kecil agar tidak menyela, lalu dia berkata, siapa yang membocorkan keberadaan saya kepada Anda? Apakah Old Seven, Old Fifth, atau Old Eight yang tidak berguna? Petik 2. Ye Tianxin berkata, saya tidak membutuhkan mereka untuk memberi tahu saya. Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, aku tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya. Penculikan keluarga Qi adalah rencanaku, dan tujuannya adalah untuk memikat adik kecil dan kamu keluar dari Gunung Golden Court. Petik 2. Pan Zong mengalami saat pencerahan, dan dia bertanya dengan heran, kaulah yang memberi saya tugas. Iya. Petik 2. Bagaimana jika penjahat tua ini tidak muncul? Pan Zong bertanya. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu yakin bahwa penjahat tua itu akan ada di sini. Ye Tianxin tersenyum, tapi suaranya dingin saat dia berkata, kamu memiliki terlalu banyak pertanyaan. Anda hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan, dan Anda akan dibayar seperti yang dijanjikan. Petik 2. Pan Zong menutup mulutnya, karena dia merasakan aura pembunuh. Di sisi lain, ekspresi Lu Zhou tetap tidak berubah saat dia berkata, yah, saya telah membunuh banyak orang di masa lalu, dan saya tidak keberatan membunuh beberapa orang lagi. Petik 2. Mendengarnya, semua pembudidaya di seberangnya mundur selangkah dan menjadi gugup. Kenapa kamu masih berpura-pura, tua? Ye Tianxin menatap Lu Zhou. Obat rahasia Primal Vien, dosis obat ini dapat meningkatkan energi seorang kultivator untuk waktu yang singkat, tetapi efek sampingnya adalah basis kultivasi akan berkurang menjadi setengahnya selama 10 hari, dan tidak dapat dikonsumsi lagi. Petik 2. Lu Zhou mengingat obat rahasia itu ketika dia menyebutkan namanya. Itu ditemukan oleh Raja Pengobatan tetapi diboikot oleh sekte ortodoks di dunia karena efeknya yang terlalu brutal dan jahat. Seiring waktu, itu menghilang. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan mengasosiasikannya dengan itu. Saya tidak akan percaya jika orang lain mengklaim bahwa mereka memiliki obat Primal Vien, tapi saya yakin penjahat tua ini memilikinya. Teriak salah satu pembudidaya. Ye Tianxin tertawa lagi dan berkata dengan nada gelap, aku punya kabar buruk untuk memberitahumu. Saya telah menempatkan sebuah arai di sini, yang telah sangat melemahkan energi. Bahkan jika Anda memiliki obat rahasia dan meminumnya dalam keputusasaan Anda, itu akan sia-sia. Nah, itu saja yang ingin saya katakan. Guru, ini terakhir kali saya memanggil Anda guru. Saat kau mati, aku akan memerintahkan seseorang untuk menguburmu dengan benar dan menangani Gunung Pengadilan Emas. Oh benar, para ahli dari Sekte Lurus seharusnya sudah sampai di Gunung Pengadilan Emas. Kakak senior ketiga terluka, jadi saya pikir kakak senior keempat pasti sudah menyerah sekarang. Petik 2. Ketika dia selesai, wajah Ye Tianxin rileks, dan dia melangkah mundur. Sepertinya dia tidak berencana untuk menyerang dirinya sendiri. Ketakutannya yang dalam pada Ji Tiandao membuatnya enggan menjadi yang pertama menyerang, dan dia tidak berpikir bahwa obat rahasia itu adalah satu-satunya kartu truf yang lama.
Bukan ide yang buruk untuk membiarkan orang lain menjadi umpan meriam kadang-kadang, dan itu juga alasan mengapa dia tidak membawa orang-orangnya ke sini. Sebuah arai. Little Yuaner melihat sekeliling. Dia merasakan fluktuasi energi di sekitarnya, yang membuatnya khawatir. Apa yang harus kita lakukan, Guru? Sederet pembudidaya perlahan mendekati mereka. Tidak perlu takut. Suara Lu Zhou masih terdengar percaya diri. Ye Tianxin menjadi curiga. Dia menemukan bahwa satu hal yang dikatakan Zhao Yue kepadanya adalah benar. Gaya penanganan lelaki tua itu sepertinya berbeda dari masa lalu. Dia tidak marah, atau mengutuk. Tuan, tiba-tiba, Wang Fugui berlari keluar dari hutan di belakang mereka dengan wajah sedih sambil terengah-engah. Fugui, apa yang kamu lakukan di sini? Yuaner kecil bertanya dengan curiga. Ibumu, dia mengkhawatirkan keselamatanmu. Ketika Wang Fugui melihat tuannya, yang sedang koma, dia meratap lagi, Tuan, apa yang terjadi padamu? Kemudian, dia bersujud kepada Lu Zhou dan berkata, Tuan tua, tolong selamatkan tuanku, tolong. Swoosh! Tiba-tiba, Wang Fugui melompat ke arah Lu Zhou seperti anak panah dengan belati berkilauan di tangannya. Dia adalah seorang ahli pengadilan surgawi. Semuanya terjadi begitu cepat dan tiba-tiba bahkan para pembudidaya yang akan menyerang Lu Zhou tidak menyangka hal itu. Mereka semua menatap pemandangan itu dengan mata lebar. Menguasai. Yuaner kecil menjadi pucat karena ketakutan. Itu terlalu dekat, dan Lu Zhou memiliki sedikit kesempatan untuk menghindari serangan itu. Bahkan seorang ahli kesengsaraan divinity yang baru lahir tidak bisa menahan serangan itu tanpa terluka saat tidak siap. Berhasil. Mata Ye Tianxin berbinar, dan ekspresi antisipasi merayapi wajahnya. Bam! Belati itu menikam Lu Zhou dari belakang, dan semuanya tampak berhenti pada saat ini. Oh, anehnya, belati itu tidak bisa bergerak lebih jauh meski hanya sedikit. Apa yang sedang terjadi? Pikiran melintas di benak Wang Fugui. Belati itu adalah harta karun tingkat bumi yang beracun, dan dia telah mendorongnya dengan seluruh kekuatannya sebagai ahli pengadilan surgawi. Kenapa aku tidak bisa merasakannya menusuk ke tubuhnya? Sebagai seorang pembunuh yang hebat, dia telah menguasai semua detail dari pesawat itu. Seperti seorang pemanah yang hebat bisa mengetahui apakah panah itu bisa mengenai target atau tidak saat itu dilepaskan. Dia tidak perlu memeriksanya. Dia perlahan mendongak. Belati itu, diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Suara Lu Zhou terdengar saat ini, mengapa saya perlu minum obat untuk membunuh kalian semua? Ledakan. Ledakan energi tiba-tiba menyebar ke segala arah seperti ledakan. Energi yang kuat membentuk lingkaran cahaya dalam sekejap dan menjatuhkan Wang Fugui. Pada saat itu, gelombang energi yang tampak seperti riak terus menyebar keluar dari tubuh Lu Zhou. Tidak baik, penjahat tua melakukan ini dengan sengaja. Petik 2. Ah, bukan penjahat tua yang jatuh ke dalam perangkap, tapi kita. Ye Tianxin, kamu adalah wanita yang licik. Petik 2. Satu bam, bam, semua pembudidaya Laut Brahma jatuh ke tanah, kehilangan kemampuan mereka untuk melawan. Sementara itu, Ye Tianxin menatap pemandangan itu dengan tidak percaya dan hatinya bergetar hebat. Dia melakukan ini dengan sengaja. Mengapa arai tidak efektif melawannya? Mengapa dia masih bisa menggunakan obat rahasia? Apa yang salah? Lu Zhou menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menarik napas dalam-dalam. Akan bagus jika saya selalu bisa mempertahankan bentuk ini. Senang rasanya kembali ke puncak lagi. Aura, basis kultivasi, dan energinya semuanya telah kembali ke tingkat puncak. Seolah-olah tubuh mudanya telah kembali atau dia telah terbangun setelah ratusan tahun tidur. Ye Tianxin, menurutmu apakah aku tidak tahu bahwa kamu telah membuat pembunuh pengadilan surgawi yang menyamar sebagai pelayan di keluarga Qi? Mata Ye Tianxin dipenuhi dengan keterkejutan saat dia terus mundur. Bab 37/37. Ye Tianxin melangkah lebih jauh ke belakang saat ketakutan di hatinya berangsur-angsur muncul, membengkak dengan cepat. Dia telah kehilangan rasa takut selama bertahun-tahun, tetapi rasa takut itu muncul lagi hari ini, sedemikian rupa sehingga dia benar-benar melupakan rencananya. Lu Zhou bahkan tidak melihat para pembudidaya di bawah alam Laut Brahma. Adapun para ahli pengadilan surgawi yang sedang berjuang, hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Bahkan 10 ahli kesengsaraan ketuhanan baru lahir telah melarikan diri saat melihatnya, apalagi kelompok junior pengadilan surgawi ini. Matanya tertuju pada Ye Tianxin sementara dia dengan ringan mengangkat tangan. Saat itu, kekuatan luar biasa mencengkeram Wang Fugui seperti tangan raksasa. Ahaha, Wang Fugui kehilangan kendali atas tubuhnya, dan lehernya digenggam di tangan Lu Zhou pada saat berikutnya. Semua orang di dunia tahu tentang token kekaisaran,
jadi bagaimana mungkin Murong Hai tidak mengidentifikasinya? Anda seharusnya tidak menghalangi. Petik 2. Pria ini memang seorang pembunuh yang ditanam Ye Tianxin di kediaman keluarga Qi. Ketika dia melihat Lu Zhou dan Little Yuaner untuk pertama kalinya, dia tidak yakin apakah mereka adalah penjahat dan patriark Gunung Pengadilan Emas. Namun, ketika dia mendapatkan token itu, dia mengkonfirmasi semuanya dan terus bertindak sesuai dengan rencana Ye Tianxin. Dia berpikir untuk membunuh Lu Zhou di tengah malam, tetapi dia selalu merasa bahwa lelaki tua ini bukanlah patriark Gunung Pengadilan Emas. Dia takut akan yang terakhir dan juga takut dia akan merusak rencana Ye Tianxin, jadi dia tidak melakukannya. Kaki Wang Fugui terbelah dari tanah dan perlahan dia menjadi sesak, wajahnya memerah. Kamu tidak bisa membunuh aku. Setiap ahli pengadilan surgawi didukung oleh setidaknya satu atau lebih kekuatan, tetapi apakah itu penting? Apakah ada kekuatan di dunia yang bisa menakuti patriark yang jahat? Tidak. Retak. Lu Zhou memasang ekspresi acuh tak acuh saat dia menutup jari-jarinya. Kepala Wang Fugui miring dan matanya berputar ke atas, lehernya patah. Ding, Anda telah membunuh orang jahat pengadilan surgawi dan diberi hadiah 200 poin prestasi. Petik 2. Imbalannya lebih kaya. Satu pembunuhan itu mempercepat langkah Ye Tianxin, dan kereta terbang berwarna merah tua itu tiba-tiba melayang turun dari langit. Dia menahan keterkejutan di hatinya saat dia menjentikkan lengan bajunya dan berkata, dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Jangan takut. Bahkan saat dia mengatakan bahwa dia melompat ke kereta, memutarnya, dan melesat pergi. Lu Zhou melihat sekeliling dan menemukan sekitar 15 ahli pengadilan surgawi. Para pembudidaya lainnya, sekitar 100 orang, semuanya adalah pembudidaya Laut Brahma. Pan Zong, aku memberimu kesempatan. Petik 2. Pan Zong sangat ketakutan. Dia menggigil saat dia berkata, Senior, aku di bawah perintah dan tidak berniat menjadi musuhmu. Tolong selamatkan hidupku, Senior. Petik 2. Pan Zong tahu bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari seorang ahli yang perkasa, dan bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk hidup jika dia memohon belas kasihan, meskipun dia tahu penjahat jahat ini membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Bunuh semua pembudidaya Laut Brahma dan aku akan memberimu teknik 6 yang, kata Lu Zhou ringan. Hidup atau mati, terserah kamu untuk memilih. Petik 2. Lu Zhou perlahan mengangkat tangan. Di atasnya, Wizard turun dari langit, dilingkari secercah cahaya bintang. Tunggangan legendaris. Pan Zong merasa ngeri. Dikatakan bahwa patriark jahat Gunung Pengadilan Emas telah menguasai dunia selama hampir 1000 tahun dan memiliki harta, teknik kultivasi, dan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Baginya sekarang, tampaknya itu bukan hanya rumor belaka. Yuaner, bawa ayahmu pergi dan tunggu aku kembali di Gunung Bluesun. Petik 2. Saya mengerti, Guru. Yuaner kecil membawa ayahnya ke punggung Wizard. Gunung itu berteriak dan menginjak awan keberuntungan, menghilang ke langit di bawah pengawasan semua orang. Saat itu, Pan Zong segera mengambil keputusan. Dia berlutut dan menangkupkan tinjunya saat dia berkata, saya bersedia melayani senior. Ding, Anda telah mendapatkan seorang bawahan dan diberi hadiah 100 poin prestasi. Petik 2. Pan Zong, alam pengadilan surgawi, kesetiaan 5%, teknik kultivasi, gaya 3 yin. Petik 2. Baik sekali. Lu Zhou menendang tanah dan melontarkan dirinya ke langit, auranya meledak seperti badai yang dahsyat. Para ahli pengadilan surgawi yang tersisa melihat ke langit dengan panik. Ye Tianxin telah melarikan diri. Sial, mundur. Ye Tianxin telah menyakiti kami. Bagaimana dia bisa melakukan ini pada kita? Petik 2. Beberapa napas kemudian mereka melihat kereta terbang merah sudah terbang jauh ke kejauhan. Pada saat itu, mereka dengan cepat mengeluarkan avatar mereka untuk menahan tekanan yang dibawa oleh Lu Zhou. Sayangnya, avatar terkuat yang dapat diproduksi dengan basis kultivasi alam pengadilan surgawi adalah avatar 10 dunia, yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membuka daun. Tidak mungkin mereka bisa menahan energi ledakan Lu Zhou. Avatar, wawasan ratusan kesengsaraan. Avatar yang berdiri setinggi 100 kaki dan berukuran lebar 20 kaki muncul. Semua hewan dan burung dalam jarak 10 mil melarikan diri dengan panik ketika mereka merasakan tekanan yang kuat. Saat itu, Lu Zhou menunjukkan jari-jarinya seperti pedang, dan berkas cahaya pedang mulai muncul. Dia sangat kuat. Pan Zong benar-benar kewalahan oleh kekuatan Lu Zhou. Karena ada kesempatan, mengapa saya tidak menangkapnya? Penjahat tua, tidak, basis kultivasi senior sangat kuat. Kenapa dia berbohong padaku? Petik 1.
Pan Zong merasakan kepercayaan diri yang tinggi, dan ketika dia memikirkan apa yang terjadi di masa lalu, dia tertawa liar. Karena dunia menertawakanku karena menjadi jahat, aku akan menjadi jahat. Setelah tertawa, matanya tiba-tiba berubah menjadi kejam dan energi meledak dari gaya 3 yin-nya. Kalian semua akan mati. Dia adalah seorang ahli pengadilan surgawi, jadi sangat mudah baginya untuk berurusan dengan para pembudidaya Laut Brahma yang sudah dijatuhkan oleh ledakan energi Lu Zhou. Itu seperti elang yang menangkap anak ayam di tanah. Untuk sesaat, tangisan dan jeritan sengsara berdering tanpa akhir. Mata para pembudidaya Laut Brahma itu tumbuh lebar saat ketakutan menusuk tulang mereka. Mereka tidak dapat memahami mengapa ahli pengadilan surgawi, yang merupakan musuh penjahat lama, tiba-tiba berbalik dan menyerang mereka. Daging dan darah mengalir ke segala arah sementara anggota tubuh yang patah berserakan di tanah. Bau darah yang menyengat-menyengat lubang hidung dan saraf Pan Zong. Para ahli pengadilan surgawi yang terbang mundur tidak punya waktu untuk membantu rekan mereka di bawah. Mereka hanya memiliki satu pikiran di benak mereka, saya harus selamat dari ini. Intervensi surgawi yang tidak sempurna dari teknik yang surgawi. Seorang kultivator dengan mata yang tajam mengenali gerakan Lu Zhou. Itu sangat mirip dengan pemandangan ketika sekte ortodoks mengepung gunung pengadilan emas. Menyebar, menyebar, teriakan dan teriakan menggema di sekitarnya. Pada saat Lu Zhou melepaskan balok pedang, mereka tiba-tiba menjadi hitam, dan awan gelap bergulung di langit. Takdir Iblis Pedang. Petik 2. Itu adalah teknik pedang Gu Yuan, keterampilan pamungkas terkenal Yu Sangrong, salah satu penjahat gunung pengadilan emas. Sayangnya, sudah terlambat saat mereka menyadarinya. Balok pedang hitam itu terlalu cepat, dan mereka melesat seperti hujan deras yang tiba-tiba. Bahkan para ahli Naschen Divinity Tribulation tidak akan bertahan di bawah serangan itu. Tidak ada teriakan, tidak ada serangan balik, dan tidak ada ruang untuk membalikkan keadaan. Hujan balok pedang hitam menembus dada mereka seperti anak panah. Lu Zhou telah menunjukkan dengan sempurna bahwa semua skema dan plot tidak berguna di hadapan kekuatan absolut. Ding! Anda telah membunuh 15 pembudidaya pengadilan surgawi dan diberi hadiah 3.000 poin prestasi. Petik 2. Wajah dua Lu Zhou tenang. Tidak perlu memverifikasi kematian mereka, dan tidak ada gunanya melakukannya. Dia melihat ke depan saat sosoknya berkedip, dan dia menghilang bersama dengan avatar besar di saat berikutnya. Itu adalah salah satu kemampuan surgawi yang hebat, pengejaran jiwa. Alis Ye Tianxin mengerutkan kening saat dia mengerahkan seluruh energinya untuk menggerakkan kereta. Hanya sedikit di dunia ini yang bisa mengejar kereta saat itu terbang dengan kecepatan penuh, kecuali mereka yang mengetahui kemampuan surgawi yang hebat. Namun, Ye Tianxin bukanlah kultivator biasa. Dia adalah master dari Derivat Moon Palace, pemimpin sebuah kekuatan. Seseorang dengan statusnya selalu memiliki rencana cadangan. Mengapa benda tua itu lebih kuat dari saat dia berada di puncaknya? Dia tidak bisa memahaminya. Satu angin bertiup di telinganya dan membuat wajahnya menjadi merah. Dia telah melepaskan perisai energi sehingga kereta itu bisa terbang dengan kecepatan penuh. Dia menoleh ke belakang, khawatir. Yang dia lihat hanyalah langit biru yang kosong. Sepertinya benda lama itu baru saja melepaskan avatar 100 Tribulations Insight. Bibir Ye Tianxin berubah menjadi senyuman. Masih ada waktu. Dia akan membuat kereta menukik ke bawah ketika dia mendengar suara mendengung. Itu adalah resonansi yang dihasilkan oleh kemunculan energi besar. Siapa yang ke sana? Ye Tianxin berbalik. Kereta itu menghilang dan gelombang energi membungkusnya seperti air. Avatar wawasan 100 kesengsaraan Lu Zhou berada tepat di depannya, tinggi 100 kaki dan lebar 20 kaki, dengan 8 daun, tidak, dengan 9 daun di bawahnya. Daun ke-9-nya telah mekar. Anda adalah murid yang jahat. Lu Zhou melakukan gerakan mantra. Mata, Mas Master, Ye Tianxin membelalak tak percaya. Di bawah tekanan avatar, segel tangan Lu Zhou berubah menjadi sangkar yang cerah dan jatuh ke arah Ye Tianxin. Segel tangan Biksu Iblis. Ye Tianxin merasakan keputusasaan yang mendalam. Berapa banyak kekuatan yang disembunyikan lelaki tua ini. Dia lebih kuat dari semua ahli yang pernah saya temui. Petik 1. Serangan pertamanya sudah menjadi langkah terkuat. Lingkaran asmara. Semangat gigih Ye Tianxin mendorongnya untuk melakukan serangan balik, dan senjata yang berkilau seperti bulan muncul. Lu Zhou berkata dengan lemah, aku memberimu senjata itu, dan aku bisa mengambilnya kembali kapanpun aku mau. Satu segel tangan Vian Mong tiba-tiba berubah arah. Ye Tianxin bukanlah targetnya. Kembali. Tidak. Ye Tianxin berteriak. Bab 38/38. Salah satu hal terbesar yang diandalkan Ye Tianxin untuk naik ke tempat dia hari ini adalah Amorous Hoop ini,
senjata kelas surga. The Amorous Hoop, seperti tersirat dari namanya, adalah sebuah lingkaran tetapi dengan ujung yang tajam. Ketika seorang kultivator mengisinya dengan energi, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Kata asmara dalam namanya tidak melambangkan cinta, tapi kebencian. Itu berarti bahwa tidak peduli apapun masalahnya, itu tidak akan pernah melepaskannya. Ye Tianxin memperhatikan ketika Amorous Hoop, yang telah menemaninya selama 10 tahun, terjebak oleh segel tangan biksu iblis Lu Zhou yang kuat dan kehilangan kilau. Ledakan. Dia ingin menghentikannya dan mengambil kembali senjatanya. Jika dia kehilangannya, kekuatannya akan sangat berkurang bahkan jika dia berhasil melarikan diri hari ini. Kekuatan teknik gelombang biru meledak keluar dari dirinya, mengalir ke arah Lu Zhou seperti gelombang. Sayangnya, dia menghadapi mantan tuannya, seorang lawan yang tahu teknik gelombang biru lebih baik darinya. Istirahat. Gelombang yang lebih kuat darinya meledak keluar dari tubuh Lu Zhou dan bergegas ke arahnya. Jika dibandingkan dengan mereka, gelombang Ye Tianxin sama kecilnya dengan arus kecil. Detik berikutnya, dia tenggelam oleh ombak besar yang menutupi langit. Bam! Salah satu ombak menghantam dadanya. Dia mendengus saat darah mengalir ke tenggorokannya dan dimuntahkan dari mulutnya, lalu dia jatuh dari langit. Pengejaran jiwa. Sosok Lu Zhou berkedip-kedip, dan dia mencapai tanah dalam sekejap mata. Seluruh tubuh Ye Tianxin sangat kesakitan dan pikirannya menjadi kosong. Saat ombak yang lebih kuat menghantamnya, dia tahu dia dikalahkan. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa benda lama masih menggunakan pengejaran jiwa setelah dia dikalahkan. Apakah dia mencoba untuk menunjukkan kehebatannya? Di hadapan Lu Zhou, yang setiap gerakannya merupakan keterampilan tertinggi, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Benda tua ini tidak memberiku harapan. Lu Zhou memusatkan pandangannya pada Ye Tianxin yang jatuh. Pada saat yang sama, dia tetap membuka lebar mata, telinga, dan pikirannya. Dia perlu memastikan apakah ada murid jahat lainnya yang bersembunyi di dekatnya. Avatarnya memberinya persepsi yang kuat, tapi sayangnya dia tidak menemukan satupun dari mereka. Bagaimanapun, dia menganggapnya aneh. Ye Tianxin seharusnya tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu sendirian. Dia perlahan mengangkat tangan dan energi mengalir keluar, mengelilingi tubuh Ye Tianxin dan mengikatnya dengan erat. Segera, dia perlahan mendarat di depannya, didukung dari bawah oleh energi khusus. Ding! Anda telah menangkap seorang murid jahat, murid ke-6 Ye Tianxin. Anda diberi hadiah 1000 poin reward. Petik 2. Satu mata mereka bertemu, hanya ada jarak 2 meter di antara mereka. Mata Ye Tianxin dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Dia tidak pernah begitu takut sebelumnya, bahkan ketika dia pertama kali tiba di Gunung Golden Court untuk belajar dari Ji Tiandao. Mereka terlalu dekat satu sama lain. Jantungnya mulai berdetak kencang dan napasnya menjadi cepat dan tertekan. Sementara itu, ekspresi Lu Zhou tetap sama. Perasaan berada di puncaknya membuat hatinya setenang air. Ketika seseorang memiliki kekuatan, dia memiliki kepercayaan diri dan kekuatan. Ye Tianxin, katanya ringan, tetapi kata-kata itu menghantam hatinya seperti guntur, kamu telah meninggalkan sekte dan mengkhianatiku. Apa yang kamu inginkan, tua? Aku akan mengambil kembali semua yang kuberikan padamu. Petik 2. 1. Ye Tianxin gemetar di sekujur tubuhnya, matanya melebar, dan wajahnya, yang sedikit tersipu, menjadi pucat pasi. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi dia menemukan bahwa penjahat tua di depannya telah mengangkat tangan seolah-olah tidak ada ruang untuk diskusi. Tangan tua itu memegang bola energi yang kuat. Ini melambai ringan, melempar bola ke arahnya, yang melesat langsung ke dantiannya. Dia terpana ketika dia mendengar dinding dantiannya, yang telah dia tanam selama bertahun-tahun, retak dan pecah seperti kaca. Detik berikutnya, itu meledak seperti balon dan semua energi di dalamnya bocor ke sekitarnya. Satu ini berarti dia telah menjadi orang biasa sekarang. Dia telah kehilangan semua basis kultivasinya. Untuk seorang kultivator, tidak ada yang lebih kejam di dunia ini selain menghancurkan basis kultivasinya. Untuk menjadi lebih kuat, Ye Tianxin dengan rela bergabung dengan Gunung Pengadilan Emas tanpa rasa takut. Setelah melalui kesulitan dan banyak usaha, dia akhirnya mencapai status dan prestasinya saat ini. Tapi sekarang, semua itu hilang dengan kehancuran dantiannya. Dia benar-benar menjadi bisu, sedemikian rupa sehingga dia melupakan rasa sakit di tubuhnya dan bagaimana cara berpikirnya. Setelah beberapa saat lumpuh, rasa sakit yang parah dan menyiksa melanda dirinya, membuatnya menderita. Hanya dalam sekejap mata, dahinya dipenuhi butiran keringat. Ye Tianxin tersenyum sedih dan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Pada saat ini,
semua ketakutan dalam dirinya lenyap. Ekspresi wajahnya terlihat seperti menangis, tapi di saat yang sama, juga terlihat seperti tertawa. Tua, bunuh aku sekarang, haha. Lu Zhou memperhatikan bahwa permusuhannya telah melonjak hingga 60%, dan keraguan muncul di benaknya. Meskipun Ji Tiandao pemarah, telah melakukan semua hal jahat yang dapat dibayangkan, dan selalu memarahi serta memukuli murid-muridnya, dia tidak pernah melakukan apapun yang dapat membuat seseorang begitu membencinya. Mengapa Ye Tianxin sangat membenci Ji Tiandao? Bagaimanapun, tidak ada artinya mengetahui itu sekarang. Semua yang dilakukan Lu Zhou, dia melakukannya untuk melindungi dirinya sendiri. Kamu terlalu keras kepala. Lu Zhou mengangkat tangan dan menamparkan wajahnya. Akibatnya, sidik jari merah muncul di pipi pucatnya. Anda dipersilakan untuk menyiksa atau membunuh saya. Hahaha, Ye Tianxin tertawa nyaring dan menatap ke tanah. Kakak laki-laki keempat yang malang dan kakak laki-laki ketiga, mereka bisa lolos dari bencana. Mengapa? Itu semua salahmu. Anda telah membunuh mereka. Mulai hari ini, tidak akan ada gunung pengadilan emas di dunia ini. Setelah selesai, dia tertawa lagi. Dia ingin membuat marah Lu Zhou. Tapi, sayang sekali Lu Zhou tetap tanpa ekspresi. Dia melihat sekilas waktu yang tersisa dari kartu bentuk puncak pada panel sistem, dia hanya punya waktu 5 menit lagi. Dia tidak akan datang tepat waktu bahkan jika dia menggunakan Soul Chess. Namun, sistem tidak memberitahu dia apapun tentang murid ketiga dan keempatnya, yang berarti nyawa mereka tidak dalam bahaya. Murid keempatnya tidak bodoh. Bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya? Lu Zhou hanya mengatakan satu kata, bodoh. Apakah kamu memarahiku? Ye Tianxin berhenti. Itu bukanlah cara penjahat tua itu dulu memarahinya. Tidak ada yang berani menggertak gunung pengadilan emas selama aku masih hidup. Petik 2. Ye Tianxin menelan saat dia melihat tampilan percaya diri Lu Zhou. Dia mengingat kata-kata kakak perempuan kelimanya, guru telah menjadi berbeda dari sebelumnya. Namun, dia tidak berharap dia menjadi begitu tak terduga dan tak terduga. Lu Zhou meletakkan satu tangan di bahunya. Sebagai tanggapan, dia berteriak dan menutup matanya karena takut. Aku masih hidup. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat bahwa mereka sedang terbang di langit. Lapisan perisai energi tak terlihat telah membungkus mereka, menghalangi angin kencang. Swoosh! Itu adalah kemampuan surgawi masternya yang hebat, pengejaran jiwa. Mengapa? Kenapa benda lama ini bisa terus menggunakan Soul Chess? Apakah dia tidak perlu mengumpulkan energi? Bagaimana dia melakukannya? Petik 1. Itu bukan obat rahasia Primal Vien atau obat rahasia lainnya. Meskipun dia telah kehilangan semua basis kultivasinya, pengalamannya memberitahunya bahwa tidak ada jejak pengumpulan energi di sekitar Lu Zhou, dan perilakunya sangat berbeda dari seseorang yang telah menggunakan obat rahasia peledak. Itu artinya semua energi datang dari dalam dirinya sendiri. Namun, jelas bahwa dia sudah tua dan tubuhnya tidak dapat lagi mengandung energi tambahan. Bab 39/39. Ini adalah fenomena yang sangat aneh. Meskipun para pembudidaya bisa hidup lebih lama dari orang biasa, basis kultivasi mereka akan menurun dalam beberapa dekade atau abad sebelum kematian mereka. Mulai dari alam body tempering, tubuh adalah kunci pencapaian kultivator. Alam pencerahan mistik, pemadatan perasaan, dan laut Brahma semuanya terkait dengan tubuh. Ketika tubuh menua, meridian, dantian, dan laut Qi akan kehilangan vitalitas dan potensi untuk terus berkembang, mengakibatkan stagnasi basis kultivasi. Pada saat itu, pengalaman tempur, pengalaman hidup, skema, dan plot, serta kekuatan eksternal menjadi kunci bagi seorang kultivator untuk mempertahankan kekuatannya. Masalahnya adalah Ji Tiandao sudah sangat tua, tetapi mengapa dia lebih kuat dari sebelumnya? Ye Tianxin tidak bisa mengetahui alasannya, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Mengapa? Dia mengangkat kepalanya dan mengumpulkan keberaniannya saat dia menatap tajam ke arah Lu Zhou, yang terlihat percaya diri dan tenang. Saya akui bahwa saya telah salah menilai Anda, tapi, Anda akan mengalami kesulitan setelah menangkap saya. Begitu saja, mereka terbang melewati gunung, sungai, dan hutan. Sudahkah kamu mengatakan cukup? Lu Zhou mencabut perisai energi, kecuali bagian di depannya. Swoosh! Angin segera bertiup ke wajah Ye Tianxin, membuatnya tidak bisa membuka matanya, memotong kulitnya seperti pisau tajam dan membuatnya kesakitan. Sementara itu, di sudut hutan yang tidak diketahui, murid ke-8 Zhu Honggong terjatuh ke tanah dan terus menyeka keringat dari wajahnya. Seorang pria berdiri di depannya, yang memiliki sepasang mata tajam dan kipas bulu di tangan. Untung kau datang tepat waktu, kakak ketujuh. Kalau tidak,
saya akan menjadi umpan meriam, kata murid ke-8 dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya. Pria tampan dan anggun itu adalah murid ke-7 Ji Tiandao, Si Wuya. Old Eight, Anda selalu mendengarkan nasihat saya. Mengapa Anda tiba-tiba berkolusi dengan kakak senior ke-6? Si Wuya bertanya sambil menggelengkan kepalanya. Zhu Honggong menghela nafas dan berkata, saya mengalami mimpi buruk tentang guru yang memukul saya akhir-akhir ini. Saya takut. Mengapa kamu begitu pengecut? Bagaimana kalau aku menggabungkan Tiger Ridge Gang saya dengan Crouching Dragon Darknet-mu? Murid ke-8 menamparkan pahanya. Si Wuya tidak melihatnya tetapi melambaikan kipas bulunya dan berkata, lupakan. Anda sebaiknya menjaga geng kecil Anda. Petik 2. Mengapa? Anda melihat avatar guru. Kakak senior ke-6 pasti akan menjualku, dan aku akan tamat. Zhu Honggong menunjukkan wajah sedih. Ye Tianxin mengira dia bisa mengetahui kartu truf guru dengan kelompok ahli pengadilan surgawi ini. Ini hanyalah mimpi pipa. Jika guru benar-benar semakin lemah, dia tidak akan mendapat gilirannya untuk menyerangnya. Petik 2. Dia bukan satu-satunya orang di dunia yang mengawasi gunung pengadilan emas. Kakak ke-7, apakah Anda melihat berapa banyak gerakan yang guru gunakan untuk membunuh 15 pembudidaya pengadilan surgawi? Murid ke-8 menelan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu. Petik 2. Mengapa? Kamu sangat pintar. Petik 2. Hentikan. Anda menyebut diri Anda raja jahat, namun Anda juga tidak tahu, bukan? Petik 2. Jika sejujurnya, tidak ada yang berani mendekat ketika avatar 9 daun itu menjulang di langit. Yah, saya bisa menakut-nakuti orang lain dengan gelar saya, tetapi saya tidak akan pernah berani pamer di depan saudara-saudara senior saya, kata Zhu Honggong. Si Wuya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mulai merasa sedikit menyesal telah membujuk Zhu Honggong untuk meninggalkan gunung pengadilan emas. Orang bodoh ini benar-benar membosankan. Satu ketika dia mengetahui bahwa hari sudah larut, dia berkata, mulai sekarang, kamu harus memutuskan hubungan dengan Derived Moon Palace. Petik 2. Ah, mengapa? Ye Tianxin memimpin pembudidaya ortodoks untuk menyerang guru. Dia gagal total, tapi dia tidak membawa siapapun dari Derived Moon Palace miliknya. Apa yang akan dipikirkan oleh kekuatan di balik para kultivator itu? Petik 2. Zhu Honggong mengangguk dan berkata, saya mengerti sekarang. Petik 2. Si Wuya menghela nafas dan melanjutkan, ketika guru mengejar kakak senior ke-6, saya secara singkat memeriksa susunan yang dia tempatkan. Saya menemukan sesuatu yang salah dengan pola arai. Petik 2. Apa yang salah dengan polanya? Jika tebakanku benar, kakak senior Zhao Yue menjadi dingin, kata si Wuya. Kakak senior Zhao Yue juga ada di sana. Si Wuya mengangguk dan berkata, ketika dia meninggalkan Gunung Golden Court, saya sudah menerima informasi. Dia pergi ke Derived Moon Palace. Dengan temperamen kakak senior ke-6, dia pasti telah menarik kakak senior ke-5 ke sisinya. Kakak senior Zhao Yue adalah kandidat terbaik untuk mengontrol arai. Murid ke-8 menjadi bisu ketika mendengar itu. Juga, Pan Zong adalah pembelot dari Clarity Sect. Dia hanya mempelajari gaya 3 yin dan menderita rasa dingin yang pahit yang memenuhi tubuhnya. Kakak senior ke-6 menggunakannya sebagai umpan untuk memikat adik muda kecil, yang kemungkinan besar akan membuat sekte kejelasan tidak senang. Petik 2. Bagaimana dengan Wang Fugui itu? Tanya Zhu Honggong. Si Wuya tertawa. Ini adalah langkah cerdas dari kakak senior ke-6. Nama asli Wang Fugui adalah Shen Yuan. Dia adalah seorang ahli di bawah Lady Jade, permaisuri Kaisar Yan Agung. Lady Jade juga merupakan adik perempuan dari Putri Barat, yang dinikahi oleh Kaisar. Petik 2. 1. Ini, murid ke-8 mengingat semuanya sekarang. Putri dari Barat dibunuh oleh kakak laki-laki kedua mereka, tapi semua orang menyalahkan tuan mereka. Apa yang guru lakukan mungkin tidak menyenangkan Kaisar Yan Agung, dan itu bahkan dapat memicu perselisihan antara dua negara, yang mengakibatkan perang. Rakyat akan menderita hanya karena dendam di antara beberapa orang, kata si Wuya. Selain itu, 15 pembudidaya pengadilan surgawi berasal dari 3 sekte berbeda di wilayah selatan Yan Agung. Bertahun-tahun yang lalu, senjata tingkat bumi dan di bawah ketiga sekte itu semuanya dihancurkan oleh senjata tingkat surgawi guru. Mereka tidak pernah membalas dendam, dan sekarang dengan para ahli mereka terbunuh, ada permusuhan yang sama sekali baru. Menurutmu apa yang akan dilakukan oleh ketiga sekte itu? Petik 2. Ini semua adalah bagian dari rencana kakak senior ke-6. Zhu Honggong merasa sulit untuk percaya bahwa bahkan dia adalah bagian dari rencananya. Si Wuya menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia tersenyum dan berkata, sayangnya,
tidak peduli seberapa bagus rencananya, itu tidak ada artinya di depan kekuatan absolut. Ye Tianxin tidak dapat mengharapkan bahwa guru dapat terus menggunakan pengejaran jiwa. Dikatakan bahwa kereta terbang merahnya lebih cepat daripada ahli kesengsaraan Divinity baru yang terbang dengan kecepatan penuh. Saya ingin tahu apakah ini nyata atau tidak. Petik 2. Cara Lu Zhou terus menggunakan Soul Chest telah mengubah persepsinya menjadi terbalik. Yang membuatnya semakin bingung adalah gaya bertarungnya begitu cepat sehingga Ye Tianxin memiliki sedikit kesempatan untuk menyusun rencananya. Murid ke-8 tiba-tiba berkata, "Tidak, saya tidak ingin menjadi pemimpin geng lagi. Saya ingin kembali ke kampung halaman saya. Saya bukan pemain bagus seperti Anda semua, tapi saya selalu bisa bersembunyi." Petik 2. Petik 2, petik 2. Ketika Lu Zhou melihat Gunung Blue Esun dan merasakan aura Wizard, dia menukik. Begitu dia mendarat, dia melihat Yuaner kecil terbang, mengendarai Wizard. "Menguasai!" Little Yuaner berteriak. Dia terkejut melihat Ye Tianxin di samping tuannya, dan dia berkata, "Kakak senior. Bah, Anda bukan kakak perempuan saya. Kamu pengkhianat." Ye Tianxin membuka matanya dengan susah payah. Sulit baginya untuk menjadi bugar dengan dantiannya patah. Dia tampak layu, seolah jiwanya telah hilang. "Awasi dia." Lu Zhou mendorong Ye Tianxin ke Little Yuaner. "Saya mengerti, guru." Waktunya tepat. Saat dia mendorongnya keluar, efek dari kartu pengalaman bentuk puncak menghilang. Lu Zhou menjadi tenang dan dengan cepat menyesuaikan diri dengan kondisinya saat ini. Mungkin itu memberinya beberapa indikasi, saat Ye Tianxin mencibir, "Saya tidak pernah berpikir penjahat tua yang perkasa akan mengalami saat yang menyedihkan." Petik 2. Yuaner kecil membantahnya, "Kamu tidak tahu apa-apa. Guru semakin tua. Tidak bisakah dia istirahat?" Detik berikutnya, dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengatakan itu, dan dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Guru, saya tidak bermaksud untuk." Lu Zhou melambaikan tangan dan berkata, "Tidak masalah." Petik 2. Ye Tianxin tertawa. "Jika aku jadi kamu, aku akan segera kembali ke Gunung Golden Court. Bukankah Anda mengatakan bahwa tidak ada yang berani menggertak Gunung Pengadilan Emas selama Anda masih hidup? Haha, sayangnya, Golden Court Mountain akan berganti pemilik hari ini." Petik 2. "Anda berbicara omong kosong," kata Yuaner dengan marah. "Juga, Wang Fugui yang kamu bunuh adalah seorang ahli di bawah Lady Jade, dan 15 pembudidaya pengadilan surgawi adalah murid dari 3 sekte di bagian selatan dari Kritian. Guru, apakah Anda menyesal menyerang saya sekarang? Jangan lupa bahwa saya masih memiliki 1000 saudara perempuan di Derived Moon Palace. Jika saya tidak kembali, mereka pasti akan bergabung dengan keluarga kekaisaran dan 3 sekte untuk menyerang Gunung Pengadilan Emas." Petik 2. Ye Tianxin merasa jauh lebih baik setelah memberitahu Lu Zhou segalanya. Suaranya menjadi sangat ringan, tetapi sorot matanya menjadi tegas. "Jika kamu menyesal, biarkan aku pergi. Setidaknya, saya masih pemilik Derived Moon Palace." Petik 2. Bab 40, siapa yang memberi Anda keberanian? Yuaner kecil melompat dari Wizard dan datang ke depan Ye Tianxin, hanya untuk menemukan kakak perempuannya agak aneh. Dia melihat ke atas dan ke bawah sebelum berbicara dengan terkejut, "Di mana basis kultivasi Anda?" "Hancur," kata Ye Tianxin dengan sedih. "Hancur, lalu kenapa kamu masih begitu galak?" Petik 2. "Adik kecil, ini adalah hasil kerja dari tuanmu yang terhormat. Dengarkan aku, jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan mendorong kalian semua ke dalam jurang. Dia tua, berapa lama lagi dia bisa melindungimu?" Ye Tianxin terus mengipasi api. "Aku tidak akan mempercayaimu. Anda adalah pengkhianat. Memberi Anda hak untuk menghancurkan basis kultivasi Anda." Huff. Yuaner kecil membuat wajah. Melihat itu, alis Ye Tianxin sedikit berkerut. Sejak kapan Little Junior Sister begitu tunduk pada hal yang lama? Obat apa yang dia berikan padanya? Petik 1. Lihat dia sekarang, adik kecil, dia seperti orang tua biasa. Percayalah dan tampar dia. Meskipun Ye Tianxin telah kehilangan basis kultivasinya, dia bisa merasakan bahwa keadaan Lu Zhou saat ini benar-benar berbeda dari itu sekarang. Dengan kata lain, obat rahasia yang tidak dikenalnya telah kehilangan efeknya. Little Yuaner tercengang. Dia mendengus dan berkata dengan marah, "Bah, aku tidak akan mendengarkan pengkhianat." Petik 2. Dia tidak berani menyerang tuannya bahkan jika itu hanya untuk latihan. Di sisi lain, Lu Zhou melihat ke langit dan menemukan bahwa sudah hampir waktunya. "Tuan, saya telah mengirim ayah saya kembali ke kediamannya bersama Wizard. Kita bisa pergi sekarang," kata Yuaner kecil sambil tersenyum. "Lebih baik demikian,
karena tambahan orang akan menjadi beban. Lu Zhou senang bahwa Yuaner melepaskan kesempatan untuk bersatu kembali dengan orang tuanya dan kembali untuk mendukungnya. Dia adalah yang paling teliti dari 9 muridnya. Ayo pergi. Dia melambai dan berkata, bertindak seolah-olah dia telah melupakan Ye Tianxin. Pada saat itu, Wizard meraung keras. Gunung legendaris itu seperti raja di hutan. Ketika muncul, semua burung dan hewan harus merangkak dan mengalah. Namun, ia berlutut dengan patuh di samping Lu Zhou dan membiarkannya naik ke punggungnya. Hanya pada saat inilah Ye Tianxin menemukan bahwa binatang itu adalah tunggangan legendaris. Kapan tunggangannya berubah menjadi Wizard? Sebelum dia bisa mengetahuinya, bagaimanapun, Yuaner kecil telah menangkapnya dan melompat ke punggung Wizard. Selanjutnya, gunung itu menginjak ringan di udara dan terbang ke angkasa. Penggarap memiliki akses tidak terbatas ke Gunung Pengadilan Emas karena perisai belum diperbaiki. Ada pembudidaya di mana-mana. Mereka berada di kaki gunung, di gazebo di tengah gunung, dan di tangga menuju Evil Sky Pavilion. Tidak ada orang di sini. Atau timur, barat juga sama. Ini aneh. Di mana penjahat Golden Court Mountain bersembunyi? Petik 2. Terus mencari. Lord Elder berkata kita harus menemukan Jitian Dao dan Ming Shi Yin hari ini. Petik 2. Di hutan dan langit, para pembudidaya mencari dua pria dengan pedang di tangan mereka. Selain sekte benar, banyak pembudidaya dari sekte pedang surgawi membantu juga. Seluruh gunung berantakan. Di dalam Evil Sky Pavilion, tetua dari sekte lurus, Fang Jinsan, duduk di kursi sambil menatap dengan mata cerah ke Duan Museng, yang diikat dengan rantai. Di kiri dan kanannya berdiri 3 kultivator pengadilan surgawi, yang juga memelototi Duan Museng. Ini adalah murid ketiga dari penjahat lama yang ditakuti semua orang. Mereka tidak akan menangkapnya jika dia tidak terluka. Duan Museng, selama kau memberitahuku keberadaan penjahat tua itu, aku akan mengampuni hidupmu, kata Fang Jinsan dengan suara yang dalam. Duan Museng berkata dengan tidak setuju, Fang Jinsan, kamu mengaku sebagai kultivator yang lurus, tetapi kamu memanfaatkan situasi genting saya. Jika Anda punya nyali, lepaskan saya dan kita akan bertarung 300 ronde dengan adil. Petik 2. Fang Jinsan mendengus dingin dan berkata, aku tidak percaya kamu masih begitu sombong saat terluka, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk melawanku? Bahkan penjahat tua itu harus bersembunyi di lubang seperti tikus ketika saya sampai di sini, belum lagi Anda. Petik 2. Duan Museng tertawa mengejek. Dia sepertinya teringat sesuatu tiba-tiba, dan dia berkata, bahkan saudaramu Duta Fang harus menundukkan kepalanya dengan hormat ketika dia melihatku. Bam! Dia mengangkat kedua tangan dan memblokir pukulan. Darah dan ki mendidih sementara rasa sakit membasuhnya. Fang Jinsan tertawa saat dia melihat Duan Museng yang basah kuyup. Kamu pikir kamu siapa? Bagiku, kamu hanyalah seekor anjing tanpa tuannya. Beritahu saya keberadaan penjahat lama dan Ming Shi Yin. Kalau tidak, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Petik 2. Para pembudidaya di sebelahnya menghunus pedang mereka. Duan Museng tidak bisa bergerak karena terluka dan diikat, tetapi kebanggaan pada tulangnya tidak bisa ditekan hanya dengan luka daging. Dia tertawa riang dan berkata, kamu boleh mencoba dan menyerangku. Kamu terlalu sombong. Fang Jinsan meremukkan sandaran tangan kursi dengan satu tangan. Dia akan menyerang ketika salah satu pria di sampingnya buru-buru berkata, kamu tidak bisa melakukan ini, Tuan Tetua. Kita tidak bisa membunuh penjahat ini. Target kami adalah Evil Sky Pavilion dan penjahat tua. Pemimpin sekte Tuan berkata bahwa dia ingin mereka hidup. Petik 2. Tolong pikirkan 2 kali, Elder Fang. Balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Petik 2. Fang Jinsan mencoba membalas dendam saudaranya dengan membunuh Duan Museng sekarang. Dia memutar matanya dan berkata, kamu tidak akan bahagia terlalu lama. Karena pemimpin sekte tidak membiarkan aku membunuhmu, baik. Tentunya Anda belum merasakan perasaan di penjara bawah tanah tanpa harapan melihat sinar matahari besok, bukan? Petik 2. Swoosh! Seorang pembudidaya terbang ke Evil Sky Pavilion dengan pedang terbang. Elder Zhou. Para pembudidaya di kiri dan kanan Fang Jinsan menangkupkan tinjunya padanya. Fang Jinsan hanya menatapnya ke samping dan berkata, Zhou Jifeng, baguslah kamu datang sekarang. Sudahkah kamu menemukan di mana Ming Shi Yin berada? Petik 2. Zhou Jifeng membungkuk dan berkata, tetua kedua, saya telah memerintahkan seluruh gunung untuk digeledah, namun sejauh ini tidak ada yang ditemukan. Petik 2. Tidak ada. Anda dan saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ming Shi Yin terluka parah. Saya tidak percaya dia bisa melarikan diri terlalu jauh dengan luka-lukanya.
Aku ingin kamu menemukannya. Petik 2. Saya juga berharap bisa menemukannya secepat mungkin. Petik 2. Saya hampir lupa. Penjahat tua itu membunuh Luo Changfeng, pemimpin Sekte Pedang Surgawi dan juga guru Anda yang terhormat. Petik 2. Zhou Jifeng memaksakan senyum saat dia mengangguk dan berkata, dengan adanya tetua kedua, mereka tidak dapat melarikan diri. Petik 2. Fang Jinsan menepuk bahu Zhou Jifeng dan berkata, meskipun kamu berasal dari Sekte Pedang Surgawi, kamu sangat patuh. Anda lebih bijaksana dari mereka. Petik 2. Kamu menyanjungku, tetua kedua. Baik sekali. Sekarang, saya memerintahkan Anda untuk menginterogasi Duan Mu Seng dengan siksaan. Fang Jinsan menunjuk ke Duan Mu Seng. Ini. Fang Jinsan tertawa saat melihat Zhou Jifeng ragu-ragu. Tidak heran Sekte Pedang Surgawi tidak menginginkanmu. Anda hanyalah seekor anjing yang kehilangan tuannya. Saya tidak tahu apa yang pemimpin sekte lihat dalam diri Anda dan mengapa dia menjadikan Anda penatua. Keluar dari sini. Dia mendorong Zhou Jifeng menjauh saat dia mengangkat kaki dan menendang. Duan Mu Seng memblokir tendangan dengan kedua tangan dan mundur beberapa langkah lagi. Kamu masih bisa melawan. Fang Jinsan bingung saat dia perlahan mengangkat tangan, memanggil energinya kali ini. Sebagai ahli puncak pengadilan surgawi, dia memiliki kekuatan yang luar biasa seperti saudaranya, Duta Fang. Saat itu, segumpal aura keberuntungan menyelimuti awan di utara Gunung Pengadilan Emas. Penggarap yang mencari di gunung dan terbang di udara dengan pedang terbang semua memandanginya. Apa itu? Itu adalah tunggangan legendaris. Seorang ahli yang maha kuasa ada di sini. Petik 2. Beritahu para tetua, seharusnya ahli yang benar yang datang untuk mendukung kita. Petik 2. Sesepuh dan murid dari Sekte Lurus berhenti mencari dan menatap ke langit. The Wizard mengeluarkan raungan dalam yang menggema di seluruh gunung, dan itu segera diikuti oleh suara tua namun kuat, siapa yang memberimu keberanian untuk melewati Gunung Pengadilan Emasku?